Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Marfunga. Saya Heri Subagio. Saya Dili Hartono. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan ini, kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik sebagai pemenuhan tugas dalam modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak. Di sini saya berperan sebagai observer. Saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya sehat. Alhamdulillah ya, sehat Pak Dwi. Baik Pak Dwi, hari ini akan melakukan coaching ya Pak? Sebelum melakukan coaching, mohon izin dan mohon maaf, saya di sini sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Terutama pertanyaan ini tentang rubrik penilaian pada saat coaching nanti. Baik, pada kegiatan coaching ini, mohon izin nanti saya akan menilai coach dan coachee sesuai rubrik penilaian yang ada. Saya akan menilai apakah nanti proses coaching sudah berjalan sesuai alur tirta atau belum. Terus apakah coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nanti bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Mohon maaf juga ini Pak Dwi, nanti tolong diperhatikan tentang prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, mohon izin saya memberikan pertanyaan yang pertama untuk Pak Dwi. Kompetensi apa yang akan Pak Dwi kembangkan dalam proses coaching nanti ini Pak Dwi? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya Bapak. Untuk kegiatan coaching untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan, kompetensi pertama yang akan dilaksanakan yaitu terkait dengan kehadiran penuh. Itu yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, mendengarkan secara aktif. Terus kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu adalah kompetensi yang akan kita laksanakan. Baik Pak Dwi, berarti ada 3 kompetensi ya Pak? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dwi. Kemudian mohon izin saya berikan pertanyaan kedua. Kompetensi atau bagian yang mana yang akan Pak Dwi kembangkan lebih spesifik dalam kegiatan coaching ini nanti Pak Dwi? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu terkait dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu kompetensi yang spesifik akan kita jalankan. Baik, semoga nanti proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Dwi dapat berjalan lancar ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya sebagai observer, indikator yang bagaimana sebagai bentuk ketercapaian tujuan yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti ini Pak? Untuk kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin solusi yang ingin kita hasilkan yaitu terkait dengan permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Mungkin itu yang akan kita selesaikan. Sebelumnya mohon izin coachingnya nanti siapa Pak? Untuk coaching nanti Pak Heri. Coaching. Ya, sebagai coaching nanti Pak Heri. Baik, luar biasa Pak Dwi. Semoga nanti proses coaching berjalan lancar semuanya. Coach dan coachee bisa berperan sebagai mitra yang baik, sehingga nanti coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Mohon maaf, demikian dulu kegiatan pra observasi kali ini ya Pak Dwi. Silakan nanti Pak Dwi melaksanakan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Pak Dwi selesai melakukan coaching, mohon izin kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait pasca observasi ya. Siap. Terima kasih Pak Dwi. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bisakah saya minta waktu? Boleh? Ya. Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Boleh, monggo silakan. Terima kasih Bapak. Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan jadwal mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu, terus kemudian dan apa yang ingin Bapak ceritakan atau dicapai untuk akhir diskusi hari ini? Baik Bapak, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bapak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin membuat jadwal khususnya mata pelajaran di kelas saya Pak, agar tidak berbenturan dengan kelas yang lain, terutama mata pelajaran agama Islam, supaya saya merasa nyaman ketika menyampaikan dengan guru mata pelajaran lainnya Bapak. Oh, baiklah. Sebelumnya bisa diceritakan hal apa yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman dalam membuat jadwal mata pelajaran agama untuk kelas Pak Heri? Baik Bapak, saya bingung. Saya merasa belakangan ini saya merasa dikesampingkan oleh guru mata pelajaran lain Pak dalam hal jadwal mengajar. Jika di kelas saya, beliau sering izin, selalu ada saja alasannya. Oh, begitu. Jika direntangkan dengan angka 1 sampai dengan 10, di mana angka 1 adalah nilai guru agama itu tidak pernah masuk, terus angka 10 adalah selalu masuk, kira-kira keaktifan daripada guru mapel agama tersebut menurut Pak Heri berada di kisaran angka berapa? Baik Bapak, guru mata pelajaran agama itu menurut saya ada pada level 6 Bapak. Oh, begitu. Baik. Jadi posisi sekarang ini untuk guru mapel agama Islam menurut Pak Heri berada pada posisi angka 6 di keaktifan mengajar. Iya Bapak. Terus kemudian kira-kira setelah kegiatan ini Bapak menghendaki untuk guru mapel agama itu berubah pada level berapa? Baik Pak, saya berharap setelah kegiatan ini menjadi level 9 bahkan 10 Bapak. Oh, begitu. Terus kemudian kira-kira yang membuat Pak Heri itu merasa tidak adil dari guru mapel yang lain, masalah apa itu? Iya Pak, begini Pak, guru agama tersebut sering izin jika ada jam di kelas saya. Gitu, Pak. Kira-kira bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Pak Heri merasa tidak adil? Saya merasa bahwa setiap ada jam di kelas saya, beliau selalu ada saja alasannya. Ada kepentingan keluarga, sedangkan jadwal di kelas lain beliau bisa full terus Bapak. Begitu rupanya ya. Bapak sekarang sudah mulai memahami, selain izin tidak mengisi di kelas Pak Heri, ada hal lain lagi yang kira-kira merasa Pak Heri tidak nyaman. Itu apa? Iya Bapak, saya juga merasa tidak nyaman ketika teman guru sering menyindir saya yang mau menggantikan jam beliau Pak. Kalau boleh Bapak tahu, seperti bentuk apa sindiran itu? Iya Pak, beliau berkata, teman dekat nih ya, jamnya digantikan terus, begitu Pak. Apa yang menjadi beban pikiran Pak Heri
setelah teman-teman Pak Heri menyampaikan atau mengatakan hal tersebut? Iya Pak, saya jadi merasa teman saya menyindir saya Pak, karena sering mengisi yang seharusnya jam beliau. Oh, seperti itu rupanya ya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman Pak. Kira-kira selama ini langkah-langkah Pak Heri yang sudah dilakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Pak Heri tentang permasalahan ini apa saja? Iya Pak, saya pernah menanyakan kepada teman kelas lain Pak. Kira-kira pertanyaan apa yang Pak Heri tanyakan pada teman-teman yang lain? Iya Pak, saya menanyakan kepada mereka mengenai jam beliau, yaitu guru agama tadi, apakah diisi atau kadang-kadang izin dengan alasan yang jelas, begitu Pak. Lalu apa kata teman-teman Pak Heri? Ya, rekan sejawat saya menyampaikan, bilang ya diisi Pak, cuma kadang pulang lebih cepat, tapi sudah mengisi kelas mereka, begitu Pak. Begitu ya. Kalau dari Pak Heri itu sendiri, kira-kira apa yang ingin Pak Heri lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru mata pelajaran agama tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa tidak Pak Heri lakukan? Iya Pak, saya masih ragu. Saya takut salah paham Pak. Begitu ya. Apakah sebelumnya Pak Heri belum pernah mengkonfirmasi beliau? Iya Pak, belum pernah Pak. Kenapa tidak dicoba Pak Heri? Ya Pak, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru mata pelajaran agama tersebut Pak. Bagus. Setelah Pak Heri nanti bertemu dengan guru agama tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Heri sampaikan? Ya Pak, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak enak dengan sindiran teman-teman lain. Dan selain itu saya ingin mengkonfirmasi alasan beliau. Kenapa kalau pas ada jadwal di kelas saya sering izin? Bagus itu. Ayo lakukan, tidak apa-apa. Selama hal tersebut bisa memberikan penjelasan kepada Pak Heri, itu bisa dilaksanakan. Saya suka berbincang Pak. Setiap ada kegiatan ngobrol di kantor, pada saat jam istirahat saya selalu mengajak beliau ngobrol Pak. Apakah hal tersebut tidak mengganggu jam pelajaran dari Pak Heri? Saya rasa tidak Pak. Nah, coba Pak Heri pikirkan kembali tentang waktunya, terus kemudian apakah disebabkan hal itu tidak mengganggu dengan teman-teman yang lain? Wah, mungkin juga ya Pak. Menurut Pak Heri, apa yang bisa dilakukan? Saya mencoba konfirmasi awal dengan meminta waktu kepada beliau. Terus, jadi untuk rencana dari Pak Heri untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan menggali guru mata pelajaran agama tersebut dan menyampaikan kepada beliau bahwa saya merasa tidak nyaman dengan sindiran teman-teman Pak. Bagus sekali rencana dari Pak Heri. Kemudian apa urutan keberhasilan rencana yang akan Pak Heri lakukan ini? Rencana ini berhasil jika guru mata pelajaran agama tersebut mengerjakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan aktif Bapak. Oh, bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen dari Pak Heri yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu apa? Iya Bapak, saya besok pagi berencana akan menemui guru mata pelajaran agama tersebut di sekolah Pak. Selain itu, saya akan belajar ngomong baik-baik Bapak. Kira-kira siapa yang Pak Heri minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Ya Pak, saya akan meminta bantuan Pak Rian karena beliau merupakan guru senior di sekolahan saya untuk mengingatkan saya dan membantu saya
dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi unek-unek saya selama ini Bapak? Oh, nah itu juga bagus ya. Jadi silakan untuk Pak Heri lakukan, minimal ketika ada orang ketiga sebagai penengah, maka persoalan akan sedikit bisa terselesaikan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya Bapak. Baik Pak Heri, semoga apa yang telah direncanakan oleh Pak Heri berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk sharing dan membantu saya mendapatkan solusi pada kesempatan kali ini. Saya izin pamit dulu ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga untuk obrolan siang ini. Sehat-sehat selalu ya Pak Heri. Iya Bapak, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat ya Pak Dwi, tadi sudah selesai melaksanakan coaching. Tadi sesuai yang saya katakan, setelah Pak Dwi selesai melaksanakan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terus mohon maaf, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Mohon izin ya Pak Dwi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Dwi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Bahwa untuk di kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan alur Tirta. Terus kemudian terkait dengan tujuan bersama coaching, identifikasi masalah dan rencana aksi, serta tanggung jawab sehingga coaching dapat menentukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, luar biasa sekali ya Pak Dwi. Tadi saya sebagai observer juga mengamati kegiatan coaching yang telah Pak Dwi lakukan bersama dengan Pak Heri. Menurut saya sebagai observer ini, saya memberikan pendapat coaching yang Pak Dwi lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Coach Pak Dwi juga sudah berusaha menggali kemampuan coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kegiatan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tadi Pak Dwi sudah hadir sepenuhnya, terus mendengarkan aktif dan memaksimalkan potensi coaching. Lalu menurut Pak Dwi nih, bagaimana pendapat Pak Dwi sendiri terkait hasil observasi dari saya tadi Pak Dwi? Baik, terima kasih atas hasil observasi yang telah Ibu berikan. Saya sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan teknik kasar. Terus kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Terus kemudian coaching juga sudah menyampaikan masalah dengan terbuka. Selamat ya Pak Dwi, tadi sudah berjalan lancar. Tapi ini mohon maaf, masih ada satu pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup ya Pak Dwi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dwi ke depan berdasarkan hasil coaching hari ini? Waktunya kapan dan di mana pelaksanaannya, dan siapa saja yang perlu dibantu untuk melakukan coaching? Oh iya. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami, mendalami lagi proses coaching dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Terus kemudian terkait dengan kegiatan coaching, rencana akan saya lakukan di sekolah saya. Kebetulan ada beberapa rekan guru yang mungkin ada permasalahan yang itu juga bisa atau kita laksanakan coaching. Juga ditemukan beberapa siswa di kelas
ada beberapa persoalan itu pun juga bisa kita lakukan kegiatan coaching. Jadi secara pastinya setelah kegiatan ini maka kita akan melaksanakan atau melanjutkan kegiatan coaching berikutnya kepada teman-teman rekan sejawat dan juga peserta didik yang ada di kelas saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Proses coaching yang sudah Pak Dwi lakukan tadi sudah berjalan sangat baik. Terima kasih banyak. Semoga ke depan kita bisa melakukan proses coaching dengan terus lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi hari ini Pak Dwi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika saya sebagai observer punya banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Dwi Hartono sebagai coach, Pak Heri sebagai coaching, dan saya sebagai observer. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.